Apa Pagi, kabar Bu. hari ini? Apa Pagi, kabar? Bu. Baik, Bu. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Nak ya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi inverse. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Jadi di sini berdasarkan anggota yang sudah masuk di room ada 14 orang. Jadi Ibu kira jadi semuanya sudah masuk ke room ya. Jadi semuanya sudah bisa hadir. Nah, apabila jaringan internet kalian memungkinkan untuk menghidupkan kamera, silakan dihidupkan kameranya. Jadi Ibu bisa lihat wajah kalian dan pembelajaran kita kali ini bisa lebih interaktif. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingatkan lagi, untuk tadi sudah Ibu ingatkan di WA Group untuk mengisi absensi terlebih dahulu, jadi kehadiran kalian bisa terekam. Ibu ingatkan kembali sekarang untuk mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Jadi silakan isi absensinya di sana, Nak ya. Nah, karena sekarang kita masih berada di masa pandemi, jadi tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap diterapkan 3M-nya itu yang sekarang sudah berubah meningkat lagi jadi 5M. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa menyebutkan nggak 5M itu apa saja? Ada? Lupa. Oke, kita ingat-ingat kembali, Nak ya. Jadi 5M itu menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Jadi sekarang sudah meningkat jadi 5. Jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi itu dulu awal dari Ibu yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan posisi duduknya dibenarkan dulu anak-anak. Nah, sudah siap. Jadi doanya Ibu sendiri yang akan pimpin, ya. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, jadi berdoa, Ibu persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, jadi sekarang kita masuk ke inti pembelajaran, ya. Jadi pertama yang akan Ibu sampaikan adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, jadi di sini Ibu bagi sesi pembelajaran kita menjadi 2. Yang pertama ada sesi sinkronus dan yang kedua ada sesi asinkronus. Nah, jadi kalau kita sekarang tatap maya gini pakai Gmeet ini namanya sesi sinkronus. Jadi kita akan laksanakan kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya nanti saat sesi asinkronus, kalian akan masuk ke Google Classroom. Nanti di sana sudah ada panduannya. Apa saja yang harus kalian lakukan, bagaimana caranya berdiskusi, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Atau biar lebih jelas, Ibu akan share screen terlebih dahulu, Nak ya. Suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Baik. Sudah terlihat, Nak ya, Google Classroom kita? Sudah? Oke. Jadi di sini sudah ada poin-poin yang Ibu masukkan di sini. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah langkah-langkah yang harus kalian ikuti pada saat kalian mengikuti sesi asinkronus yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian diharapkan untuk dapat menyimak video pembelajaran dan mengamati LKPD yang telah diberikan. Selanjutnya, kalian akan melakukan diskusi secara berkelompok pada forum diskusi kelompok. Nanti Ibu akan perlihatkan forum diskusi kelompoknya. Kemudian kalian diharuskan untuk membaca dan memahami materi ajar yang diberikan. Nah, ini tidak Ibu batasi, jadi kalian juga boleh menggunakan sumber belajar yang lain. Misalnya dapat dari internet atau dari buku-buku sumber yang lainnya, silakan dipakai. Tidak masalah, Nak ya. Kemudian di sini kalian diwajibkan untuk mengisi LKPD yang diberikan secara berkelompok. Jadi
satu LKPD itu untuk beberapa orang, jadi untuk satu kelompok. Jadi silakan tanggung jawabnya harus secara bersama-sama nak ya, jadi tidak boleh mengerjakan sendiri saja atau tidak ikut mengerjakan. Selanjutnya tapi tetap ada batasan waktunya. Nanti Ibu akan sampaikan di akhir pembelajaran, waktunya sampai jam berapa, sampai pukul berapa, nanti Ibu akan sampaikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ini dulu sebentar. Oke. Sudah terlihat permasalahan di layarnya Ibu? Sudah. Oke. Jadi biar tidak Ibu saja yang bicara, jadi biar anak-anak juga bisa berbicara juga. Ya, ingin rasanya Ibu mendengarkan suara kalian. Mungkin satu orang bisa membacakan permasalahannya saja, hanya baca nak ya, jadi belum jawab, jadi jangan khawatir. Mungkin Ibu pilih Eka, coba Eka Dwi Payana, bisa dibacakan permasalahan ini untuk teman-temannya? Halo? Eka? Eka Dwi Payana, ada? Oke, kalau tidak ada, kita ganti. Coba Dharma, coba dibacakan. Iya. Baca aja, belum jawab nak, santai. Ya. Oke, kita sekarang, nah sekarang kita akan mengecek pemahaman kalian terlebih dahulu, nak ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan dua perangkat, nah bisa langsung join ke sini. Jadi pembelajaran kita lebih aktif, lebih interaktif, nak ya, lebih menyenangkan. Oke, sebentar dulu. Ibu akan bagikan linknya. Kira-kira kalian ini masuknya dengan menggunakan HP atau laptop? Laptop. Nah, oke. Ibu sudah bagikan linknya di WA Group. Coba kalian masuk ke sana, nak. Oke, masuk silakan. Bisa nggak kira-kira sambil belajar ini? Belajar IT. Ayo, bisa masuk nggak? Bisa, Bu. Oke, sebentar ya. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Coba. Kalau misalnya perangkat kalian terbatas, mungkin ada hanya menggunakan handphone saja, jadi tidak masalah. Kalian bisa orek-orek manual, nah ya nanti cocokkan jawabannya di sini. Oke, sudah banyak yang masuk. Ada. Oke, sudah banyak nak ya. Yang lainnya gimana? Sudah? Dilewati saja berarti ya. Oke, kita mulai nak ya. Oh, masih ada. Oke. Iya, kita mulai. Nah, di sini kita akan mengecek pemahaman awal kalian tentang fungsi import sambil mengingat materi yang sudah kita lewati minggu lalu dan minggu sebelumnya, ya. Oke. Nah, ini materinya yaitu tentang fungsi bijektif dan operasi bentuk pajangan. Langsung saja. Oke, sudah siap? Siap, nak ya? Siap, siap. Oke. Lanjut, silakan dijawab. Oke, banyak yang sudah betul. Lanjut lagi sekarang, soal kedua. Sudah semua menjawab ya? Oke, kita lewati.
jadi 1. Mengasihkan, Bu. Nah, sudah semua ya. Oke, kita akhiri coba. Ya, tadi terlewat dia. Sebentar. Biasanya terlihat siapa yang poinnya paling tinggi. Nanti coba Ibu cek secara manual. Nah, ya, siapa yang poinnya paling tinggi nanti akan dapat reward, nanti punya simpanan poin 10 di Ibu. Jadi nanti bisa dipergunakan kalau nilai ulangan kalian hasilnya agak sedikit rendah, jadi bisa dipakai nilai 10 itu. Jadi kalian punya tabungan di Ibu 10 poin. Nah, ya, mungkin ini tadi ada kesalahan teknis, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat kembali soal yang sudah tadi Ibu sudah tadi Ibu berikan, bahwa maksud Ibu adalah ingin mengingatkan kalian tentang fungsi apa kira-kira? Fungsi apa kira-kira? Inverse. Fungsi inverse, ya. Ini tadi yang tadi itu fungsi apa? Yang fungsi bijektif. Ya, Bu ya. Iya, fungsi bijektif. Vera, betul sekali. Oke. Jadi sebelum ini mungkin Ibu stop screen dulu. Bentar dulu. Iya, sudah? Oke. Jadi tadi kita sudah mengecek pemahaman awal kalian tentang fungsi bijektif dan juga operasi bentuk aljabar. Nah, Ibu ingin mengecek lagi sekali saja, mungkin kira-kira kalian masih ingat nggak apa perbedaan antara jenis fungsi bijektif, kemudian fungsi injektif, dan fungsi surjektif? Ada yang mau mungkin sebelum Ibu tunjuk? Tidak ada? Oke, Ibu tunjuk saja mungkin Devi, apa bedanya ketiga jenis fungsi tersebut? Kalau nggak salah, Bu, kalau bijektif itu suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan. Begitupun dengan sebaliknya. Begitu, Bu. Iya, betul sekali. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan dulu untuk Devi. Bagus sekali, nak ya. Jadi artinya Devi mewakili teman-teman sudah mengingat, sudah paham materi sebelumnya. Jadi sangat bagus untuk bekal sekarang masuk ke materi fungsi inverse. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi asinkronus. Nah ya, jadi setelah kita akhiri meeting ini, kalian silakan masuk ke Google Classroom masing-masing. Baik, untuk itu mungkin Ibu akhiri dulu. Terima kasih. Nak, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Tidak, Ibu. Ya, cukup, Nak ya. Oke. Sampai ketemu lagi di nanti meeting ke 30 menit lagi. Nanti Ibu akan arahkan lewat WhatsApp group. Baik, terima kasih. Bisa diakhiri dulu. Ibu sudah cek di Google Classroom, diskusinya sangat aktif sekali, nak ya. Jadi kalian semuanya berlomba-lomba untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Bagus sekali, sangat sangat interaktif tadi diskusinya, nak ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas dulu hasil dari diskusi kalian? Ibu sudah terima hasilnya, tadi Ibu sudah download. Hasilnya itu bagus-bagus, nak. Jadi menurut Ibu sedikit banyak kalian memang sudah paham tentang materi ini, tapi tetap saja kita harus mengkonfirmasi dulu biar yang lainnya jadi semuanya bisa paham, nak ya. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1, nak ya. Soal nomor 1, kira-kira siapa ya yang mau untuk mempresentasikan hasilnya? Sebelum Ibu tunjuk mungkin ada yang mau? Nomor 1 kira-kira siapa yang Saya, Bu. Oke, Vera, silakan. Boleh di-share screen mungkin? Ya, Bu, saya izin share screen sebentar. Sudah proses. Ya, jadi saya perwakilan kelompok. Bu, jadi ini hasil diskusi. Jadi yang soal pertama itu
itu diketahui himpunan A untuk X itu dari lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, di mana X itu elemen bilangan 4. Jadi kami melengkapi diagram panelnya dengan anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Seperti ini, Bu. Kemudian untuk anggota himpunan B itu 2, 4, dan 6. Kemudian untuk jawaban yang pertama berarti berdasarkan diagram ini, maka fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dalam pasal kemudian jika 2 berarti F2-nya menjadi 4. Untuk 3, F3-nya menjadi 6. Makanya 1 dikatakan 2, 4 dengan 6. Oke, bagus sekali Vera. Kalau yang lainnya bagaimana kira-kira? Sudah paham juga? Bisa kira-kira mengerjakan untuk soal nomor 1? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Vera, mungkin bisa di stop share screen-nya dulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya bisa, Ibu. Oke. Ya, Jayanti, silakan Jayanti. Izin share screen ya, Bu ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, sudah terlihat, Nak. Silakan dijelaskan apa yang kamu kerjakan. Ini hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Nah, ini jika diketahui fungsi F itu memetakan R ke R dengan Fx itu sama dengan 3x kurang 4, tentukanlah inverse dari Fx. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu kan kita rubah dulu bentuk Fx-nya menjadi Fx itu sama dengan Y. Saya dapatnya seperti ini. Kemudian, selesaikan persamaan itu untuk variabel X. Jadi, saya pindahkan variabel Y-nya biar di ruas yang kanan ini hanya mengandung X saja. Jadinya Y plus 4 sama dengan 3X. Nah, kemudian, saya jadikan ruas ini ruas yang kanannya dalam bentuk X. Jadi, didapat X itu sama dengan Y plus 4/3. Nah, kemudian kami mengubah X-nya menjadi F inverse Y. Didapat jadi F inverse Y itu sama dengan Y plus 4/3. Kemudian mengubah variabel Y dengan variabel X sehingga diperoleh F inverse X sama dengan X plus 4/3. Nah, kemudian saya keluarkan tiganya, pertiganya jadi 1/3 kali X plus 4. Jadi sekian saya dapat fungsi inverse-nya, Bu. Iya, bagus sekali kelompoknya Jayanti. Yang lain bagaimana? Mungkin ada yang mendapat jawaban yang berbeda atau mungkin sama dengan kelompoknya Jayanti hasilnya? Nah, kira-kira sama? Sama, Bu. Sama, Nak ya. Ya, jadi sudah benar apa yang disampaikan oleh ketiga kelompok tadi, Nak. Ada Ida, kemudian ada siapa tadi? Jayanti, kemudian ada Vera juga. Nah, tadi karena sudah mau mewakili kelompoknya, sudah sangat bagus mempresentasikan hasilnya, jadi Ibu berikan poin lebih juga untuk ketiga anak tadi ya. Jadi yang lain juga harus lebih aktif lagi, Nak ya. Oke, karena diskusi sudah kita bahas, diskusi sudah kita lewati dan mungkin tadi sudah semuanya barangkali sudah bisa paham. Nah, sekarang mungkin ada 1 atau 2 orang yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan. Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari atau apa yang kalian dapatkan dari mendiskusikan LKPD tadi? Kira-kira ada yang mau nggak? Atau Ibu yang tunjuk langsung mungkin? Saya mau coba, Bu. Oke. Kalau salah jangan marah ya, Bu. Ya. Ya. Ya, jadi semuanya harus mencoba. Ya, silakan, Nak. Ya. Syarat suatu fungsi saya ulang ya, Bu. Syarat suatu fungsi memiliki fungsi inverse yaitu suatu fungsi f yang memetakan A ke B akan mempunyai fungsi inverse jika f itu merupakan fungsi bijektif.
langkah-langkah untuk menentukan rumus fungsi inverse itu yang pertama mengubah fungsi fx itu sama dengan y, lalu menyelesaikan persamaan fx sama dengan y untuk variabel x, lalu mengubah x sama dengan inverse dari f inverse dari y, yang keempat mengubah variabel y dengan variabel x sehingga diperoleh f inverse x dengan variabel x. Itu, Bu. Oke, bagus sekali, Devi. Mungkin ada satu orang lagi, satu aja yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan mungkin. Siapa? Barangkali yang mau lagi? Atau Ibu tunjuk saja ya, dari tadi diam saja ini. Mungkin Ayu Suci. Coba, bantu Ibu menyimpulkan lagi hasil diskusi kita. Iya, Bu, kesimpulannya dapatkan fungsi inverse-nya dari fx yaitu f inverse x itu sama dengan x dikurangi c dibagi dengan a. Iya, Itu, Bu. bagus sekali Ayu Suci dan juga Devi. Jadi kita sudah memperoleh kesimpulan dari apa yang kita tadi diskusikan. Ya. Nah, jadi sekarang untuk mengkonfirmasi kembali, jadi Ibu juga akan menayangkan kesimpulan yang kita peroleh. Ya. Gimana kira-kira? Sudah terlihat, Nak? Ya, terlihat layarnya Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, jadi kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran kita tadi mengerjakan LKPD dan diskusi itu adalah ini. Jadi suatu Jadi suatu fungsi itu misalnya fungsinya adalah fungsi f yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan C akan mempunyai fungsi inverse, di mana fungsi inverse-nya itu dilambangkan dengan F inverse yang memetakan anggota-anggota himpunan C ke anggota himpunan A, jadi ini syaratnya bahwa F itu harus merupakan fungsi bijektif atau fungsi atau korespondensi satu-satu. Jadi itu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu fungsi memiliki fungsi inverse. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua yang kita peroleh, nah ini langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse. Jadi ada tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Ayu Suci dan juga Devi, jadi kurang lebih ada 4 langkah yang harus kita lakukan, Nak, ya. Jadi kalian bisa menemukan rumus fungsi inverse-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nah ini langsung kita ke contoh soal. Rasanya kalau kita sudah menyimpulkan, kita tahu rumus, tapi kita tidak latihan soal, ada yang kurang, Nak, ya, kalau belajar matematika, ya. Nah, jadi di sini Ibu berikan satu contoh yang paling gampang, ya menurut kalian pasti gampang juga. Jadi kita bisa kerjakan sama-sama, Nak, ya. Nah, contohnya ini. Jadi Ibu bacakan saja. Untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius ke satuan suhu dalam derajat Fahrenheit, ini ditentukan oleh rumus. Jadi rumusnya itu katanya F sama dengan 9/5C tambah 32. Nah, kita selesaikan soal yang nomor 1 saja, Nak, karena waktunya sudah mepet. Nah, tentukanlah rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke satuan suhu dalam derajat Celcius. Nah, ayo kita sama-sama coba kerjakan dulu, Nak, ya. Yang A, jawabannya yang A. Diketahui berarti kita mengubah derajat Fahrenheit ke satuan suhu dalam derajat Celcius. Jadi itu suruhannya, Nak, ya. Nah, jadi kita di sini diharapkan untuk mencari inverse dari fungsi F. Jadi fungsi F-nya ini kita akan cari inverse-nya. Nah, langkahnya bagaimana? Bisa kalian ikuti, Ibu. F sama dengan 9/5 ditambah 32. Nah, ini akan ekuivalen dengan 9/5 ditambah 32 sama dengan F. Ini juga akan ekuivalen dengan 9/5 sama dengan F dikurangi 32.
Nah, ini udah mau dapat hasilnya, nak. Di sini saja Ibu tulis, nak, ya, biar lebih gampang. Jadi ini juga ekuivalen dengan C sama dengan 5/9 F dikurang 32. Nah, ini hasilnya akhirnya. Jawaban dari nomor A. Nah, untuk nomor B, Ibu rasa kalian pasti bisa. Yang ditanya adalah suhu anak dalam satuan derajat Celcius. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini, nak, ya. Nah, kemudian mungkin Ibu bisa stop sharing dulu. Nah, biar terlihat dulu. Oke, sudah terlihat, nak, ya. Nah, jadi itu kira-kira pembelajaran yang bisa kita, yang sudah kita lewati hari ini. Nah, sekarang masih ada sisa waktu selama 20 menit. Jadi kalian sekarang masuk ke sesi asinkronus lagi. Jadi masuk lagi ke Google Classroom-nya. Kalian kerjakan evaluasinya. Jadi evaluasi itu bisa kalian kerjakan sampai malam ini pukul 12. Di atas itu, jadi Ibu batasi, jadi kalau anak-anak mengumpul di atas itu, Ibu akan menganggap anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Seperti itu. Oh ya, ada lagi satu, nak. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin biar lebih semangat, nak, ya. Jadi tadi Ibu lupa. Oke, kita sebentar. Jadi gambar anak sedang sekolah, 2 anak yang sekolah, dan gambar lampu. Nah, coba sekarang 1 atau 2 orang dari kalian, coba kita buat sebuah kalimat motivasi dari 2 gambar ini. Coba, kira-kira siapa yang mau? Yang mau enggak? Saya mau, Bu. Oke, Gunarte. Coba kira-kira apa sih kalimat motivasi yang bisa kamu buat dari sini? Begini, Bu, untuk kalimat motivasi yang bisa saya buat, ayo belajar untuk masa depan yang cerah. Nah, itu. Oke, bagus sekali, nak, ya. Jadi di sini ke sekolah kita untuk belajar, kemudian di sini ada lampu terang, jadi cerah, gitu ya. Jadi kita belajar untuk masa depan yang lebih cerah, bagus sekali. Oke, yang ada lagi satu berarti kita peroleh. Jadi kalau kita sekolah, kita masa depannya cerah. Oke, dan Ibu juga punya juga lagi satu, Ibu nggak mau kalah dengan anak-anak. Jadi kalau lihat gambar itu yang Ibu bilang, belajar dengan girang, masa depan terang. Gimana kira-kira? Bagus nggak? Bagus? Bagus. Bagus, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Iya. Iya, semoga pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya bisa kalian capai, nak, ya, dengan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita lewati tadi. Nah, minggu depan kita tetap masih dalam pertemuan tatap maya seperti ini, nak, ya. Jadi minggu depan materinya adalah sifat-sifat fungsi inverse. Jadi nanti kalian bisa baca-baca duluan. Jadi saat pertemuan ini kalian sudah punya bekal lah, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga secepatnya kita bisa bertemu di dalam kelas. Baik, untuk itu Ibu tutup dengan Paranusanti dan kita bisa akhiri. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Oke, demikian tadi dari Bu Vipin, nomor absen 9, silakan. Ya, terima kasih Bapak Made dan